Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya MC13. Kes ganti deh ngarannya. Hari kamari saya nyarana namina. Aliandonya? Oh iya. Ya, bersama dengan saya Toto di Oguchi, obrolan guna cipta, gunakan kesempatan, ciptakan kesuksesan. Seperti yang telah sudah-sudah, di Oguchi ini selalu membawa narasumber yang sangat spektakuler, yang sangat hebat, tentunya yang mempunyai prestasi dan memberikan prestasi atau menularkan prestasi kepada siapapun di lingkungannya. Nah, hari ini juga kita kedatangan dua narasumber yang sangat dahsyat-dahsyat, nanti akan saya perkenalkan ya. Di sebelah kanan saya ada yang subur dan makmur. Sebelah kiri juga tidak kalah dahsyatnya. Pokoknya ini adalah orang-orang hebat yang tentunya nanti obrolan-obrolannya akan sangat bermanfaat tentunya, minimal untuk kita yang ada di sini dan tentunya kita harapkan untuk semuanya ya. Amin. Dan kita sampaikan juga ke masyarakat Cimanggung, utamanya kita hadir selalu setiap hari Kamis ya, sebenarnya setiap hari Kamis jam 4 sore. Namun sekarang kita pending dulu, tapi yang jelas selalu ada di Oguchi, obrolan guna cipta, gunakan kesempatan, ciptakan kesuksesan. Sebelum kita ngobrol ya, ada yang perlu disampaikan kepada seluruh masyarakat Cimanggung dan juga viewer-viewer Oguchi. Yang jelas selalu subrek dan like and comment ya. Ya, di official Guna Cipta. Ya, bener nggak? Dan jangan lupa kalau mau foto keren itu datang aja ke official Guna Cipta di Gucci Studio ya. Murah ya? 1 jam hanya 60 menit ya. Dan ini kenapa begini? Ini salah satu program kita di mana ini mengkonsepkan sekolah digital sehingga anak-anak kita dididik untuk selalu beradaptasi dan membiasakan dengan dunia digital. Gitu. Jadi sehingga dibikinlah program podcast ini supaya anak-anak kita juga menguasai dan mampu mengikuti perkembangan zaman di dunia digital. Well, kita tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kita kedatangan dua narasumber yang sangat dahsyat sekali hari ini. Ini para pelaku-pelaku sepak bola yang rasanya kalau di Cimanggung itu tidak akan birek lagi ya. Ini bukan kaleng-kaleng ininya ya, bukan kaleng-kaleng tapi ini mah drum-drum. Toren-toren. Jadi ini bukan kaleng-kaleng. Di sebelah kanan saya perkenalkan, nanti juga akan diperkenalkan biar lebih dahsyat lagi, ada Pak Tony Santos. Iya. Ini Pak Tony ini keturunan dari Brazil ya. Pak Tony Santos. Dan di sebelah kiri saya yang ganteng penguasa wilayah, ini ada Bapak Ajis ya, Coach Ajis. Karena kita ini sekarang ngobrolnya adalah ngobrol ke PS Setia Muda, di mana PS Setia Muda adalah salah satu main game bukan itu PS Persatuan Sepak Bola Setia Muda ini. Kalau orang Cimanggung atau wilayah di sekitar sini, Kabupaten Bandung dan sebagainya, udah nggak birik lagi ya ngomongin Setia Muda di mana, di Paramon, Parakan Muncang. Nah, ini adalah orang-orang yang tentunya punya histori dan kedekatan serta juga punya sesuatu di PS Setia Muda. Kita ngobrol PS Setia Muda dan juga tentunya sepak bola Cimanggung bersama Coach Tony Santos ya. Siap. Ini berbicara Setia Muda. Ketika saya datang ke sini saya sudah manteng Setia Muda. Ieu PS naroskeun ka budak alit sampai ka aki-aki gitu. Ngomorkeun teh Setia Muda. Nah, eta alhamdulillah ngawitan iraha gitu. Setia Muda teh tos lami atanapi nembe-nembe. Kalau dari suara-suara dari masyarakat sepertinya sudah lama sekali. Ya. Oke. Terima kasih. Turnuhon. Sejarah Setia Muda menurut para sesepuh Setia Muda, karena Setia Muda didirikan itu adalah resminya tahun 76. Tahun 76, Masya Allah. Berarti sudah 47 tahun. 47 tahun. Waduh, tebi atuh abdi mainan 20 tahun lah. Sejarahna campur wae teh. Campur wae aja. Bebas. Sejarahna para pemuda kapungkur, remaja kapungkur raresep
main bola, Main bal. orang Parakan Muncang. Orang Paramon. Itu orang Parakan Muncang. Kenapa saya seusia saya tahu sejarahnya? Karena setiap ulang tahun Setia Muda, sesepuh Setia Muda pasti menceritakan. Singkat diceritakan bahwa sejarah Setia Muda ada seperti ini. Nah, ini yang saya tangkap. Jadi saat itu tahun 74 sebelum 76 diresmikan, 74 si anak-anak muda remaja itu senang main bola. Sudah membidani Itu awalnya. lapangnya itu katanya lapang Hernom. Hernom. Tanah Belanda lah istilahnya gitu. Oh, katanya. iya, iya. Nah, itu karena senang main bola, terus kelihatan mungkin sama sesepuh yang lain yang orang bola, Iya. mungkin bodak teh baragus sih intinya Iya, gitu. iya. Nah, 2 tahun perjalanan akhirnya di tahun 76 resmilah bahwa Setia Muda dibentuk dan ada pengurusnya. Nah, jadi dari 2 tahun perjalanan 76 lah diresmikan. sudah diresmikan jadi PS. PS Setia Muda. Kapungkur PS nama FC. Ah, ini nama FC. Jadi ngawitanna mah mungkin tina heureuy barudak. Tina heureuy barudak, Ya. barudak di lapangan gitu, di lapang Hernom, tidak ada tihanggul dan lain sebagainya. Heureuy. Senal. Nah, itulah kusenal, tihanggul aku senal, kitu saur sesepuh teh. Akhirna memang dulu itu tidak ada istilahna naonnya kaganggu kuno ayeuna. Kapungkur mah fokus mun badak hareureuy aruin teh positif gitu panginten. Nah, dari hal itu diresmikan di tahun 76. Yang pertama yang jadi ketua. Yang jadi ketua itu adalah Pak Edi Junaidi. Pak Edi Junaidi ayeuna aya keneh. Tos teu aya. Terus anu berikutna adalah Pak Sadeli, mantan tentara Kapungkur. Nah, terus berikutnya adalah Pak Nono Salkim, dulu dewan yang ada di Cimanggung. Ya. Orang-orang hebat lah. Nah, terus berikutnya intinya Pak Haji Oo juga udah almarhum. Setelah Pak Haji Oo, terus Aateng. Nah, sama intinya tokoh-tokoh di Parakan Muncang. Nah, yang terakhir yang sekarang yang masih dari tahun 87 sampai detik ini adalah Pak Haji Kama. Pak Haji Kama Wijaya, ketua umumnya Setia Muda sampai hari ini. Mudah-mudahan terus berlanjut dan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat selalu gitu. Nah, itu mungkin sekilas sejarah Setia Muda dari mulai heureuyan barudak pemuda dugi kadiresmikeun dugi ka ayeuna. Itu kan maksudnya teh dari awal pembentukan hareureuy segala macam. Kenapa sampai dibentuk? Apakah karena ada kompetisi misalkan di luar kecamatan atau nepi di mana ieu biar ngawadahana bener teh, ataukah ieu mah pure we supaya anak-anak tuh ada organisasinya atau proyeksinya karena kompetisi itu teh. Ya, kalau awalnya dulu dibentuk ya dari awal. Kalau dulu menurut sepuh intinya belum terpikirkan yang namanya kompetisi. Turnamen, kompetisi ya. Karena mungkin masih jarang karena iyalah mungkin dulu mah ya susah. Yang penting anak muda kawadahan. Itu intinya teh. Kawadahan anu positif. Kan dulu mah segala susah katanya. Menurut sejarah juga kalau sesepuh bicara zaman ayeuna mah bodak teh sareng. Hayang kaos nu alus babari. Tah Kapungkur mah saurna bujeng-bujeng hayang kaos nu bagus. Pertama punya kaos itu cap cabe istilahnya. Nah, cap cabe mah kaos oblong atau kaos jeronya? Kaos jero. Nu bodas teh. Nu bodas. Kaos oblong nomorna ge ku sepidol. Nah, itu zaman Kapungkur ya. Zaman Kapungkur. Anu pada dasarna zaman serba sulit mungkin gitu saat itu. Nah, maju terus banyak dukungan, banyak simpati dan alhamdulillah senior kami itu banyak dukungan, yang simpati. Karena apa? Prestasinya. Jadi dengan dibarengi prestasinya akhirnya yang tidak dipinta pun ngasih, ini seperti itu. Kami waktu itu masih di
belum jadi pemain bola, masih di SD ya Pak Ajis ya. Karena saya dengan Pak Ajis satu angkatan. Oh. Satu angkatan. Satu angkatan. Pertama masuk itu Setia Muda C. Mulai Setia Muda, Pak Coach Ajis sama Coach Tony tahun berapa itu? SMP tahun 87-an. 87. Ya, SMP kelas 1 itu kita sudah main bola ya Pak Ajis ya. Dengan Pak Ajis sudah main bola. Kelas 2 sudah lebih resmi masuk di Setia Muda. Itu dulu itu tidak ada SSB. Oh, nah sejarahnya kan dibentuklah Setia Muda. Awalnya senior hungkul. Nah sekarang kan saya lihat ada SSB-nya. Kapan itu ngawitan SSB-an teh? SSB apa namanya, setelah lama anak-anak tidak Aktif? tidak aktif, akhirnya didirikanlah SSB. Karena apa? Melihat di luar pun SSB sudah banyak. Tanggalnya Pak Ajis tahu tanggal seberapa, lupa lagi SSB didirikan tahun 2015 kalau misalnya. Ya sekitar 2014. 2014. Yang resminya ya terdaftar resmi. Tapi walaupun begitu mungkin ya dulu kalau dulu mah tidak mengenal SSB mungkin Nggak ya. ada. Waktu Coach Tony atau Coach Ajis jadi pemain bola SMP tuh tidak nyebutkan SSB. Nggak. Mengbal ya merenya. Setia Muda C, Pak. Setia Muda, Setia Muda C. Jadi di klub itu ada Grup grup B, C ya. grup B, grup C. Oh. Nah, kami itu di C dulu. Di C. Tidak bisa ke B lama. Ya usia muda tanya maksudnya Jadi C. di C SMP itu C. Kalau sekarang kan masuknya SSB. SSB sekarang. Usia SMP itu SSB. SSB. Sampai SMA itu masih di SFC namanya. Ruang lingkupnya pemain Setia Muda teh kan pemain ayeuna tuh kan di Pasir Waru ya, Ya. teh. Pasir Waru Parakan Muncang. Nah, sementara pemain Setia Muda itu hanya untuk orang Parakan Muncang hungkul Ya. atau Secimanggung Raya. Cimanggung, bahkan luar Cimanggung. Oh, iya. Angkatan kami saja ada yang dari Cicalengka, Oh. ada yang dari Ranca Eke. Ranca Eke. Itu ada. Dari Cicabe juga daerah sini ada, dari Cimanggung juga ada. Banyak. Jadi Setia Muda itu sebenarnya tidak menutup diri, siapapun yang ingin masuk Bergabung silahkan. sini. Bergabung silahkan, terbuka. Baik itu dulunya mah kan ada ABC balik itu A, Ya. B atau C. Nah, itu lama ya Pak Jis ya. Pingin masuk ke B saja, wah persaingannya ketat sekali. Mau Dan dilihat. untung kami ini orang-orang yang paling cepat naiknya. Gagal. Punya kualitas. Makanya ayana jadi coachnya gitu. Oh ya, saya sampaikan juga ya. Ini siapa mereka? Ini adalah para head coach ya. Pak Tony itu head coach untuk semua. Enggak. Kebetulan di tahun-tahun kemarin asalnya kami megang 2006. 2006. Karena alhamdulillah rekan Pak Ajis kembali lagi. Iya. Dulu merantau dulu jauh, akhirnya saya pribadi ditunjuk sebagai dirtek. Dan yang megang U10 adalah Pak Asep rekan saya. Oh iya. U11 U9 dan 10 Pak Ajhar, U11 12 Pak Asep, 13-15 beliau, Ajis. dan U17 adalah Pak Lukman. Oh. Nah, Pak Lukman. Jadi coach Tony mah adalah Abah Indrana lah. Ya begitulah dikasih tugas oleh ketua seperti itu ya, laksanakan saja. Dan ini masyarakat Cimanggung yang belum nonton ya, saya informasikan ketika saya bermain dengan mereka ngeunah. Gitu santai, kerja saya lebih ringan gitu. Hanya jadi nonton. Dan memang bisa jadi nonton. Umpan-umpannya indah. Ini walaupun katanya usia tidak akan membohongi, tapi Yeah. kalau ngelihat Coach Ajis main seserpetan kene, si bau ge eleh lah. Atau nanti si bulenya back kiri Persib lewat. Coach Ajis mah. Jadi, saya lamun ngumpan teh pasti ngumpan seru cenah dina PS mah. Enggak, masalahnya gini Pak, untuk SSB Setia Muda, jadi SSB itu pada awalnya saya juga sempat belum masuk ya Pak. Ya. Belum masuk, dan dikala SSB Setia Muda itu lagi Dibentuk. gencarnya, udah dibentuk semenjak dulu itu sebetulnya. Jadi saya itu merangkak dua tahun yang akan datang. Saya juga sempat nggak
ikut dulu. Nggak ikut, nggak langsung. Nggak dari nol gitu. Dari nol. Kalau Coach SSB. Ajis kapan mulai bergabung? Saya mah karena waktu itu memang saya pemain Setia Muda, tapi kan saya ikut dulu terjun di klub lain. Nah, istilah di Kewan juga. Ya, di liga ya. Jadi pas sebelum masih aksisnya di Kewaran, Ya. nah itu saya masih sempat main di luar dulu ya. Maklum lah, Iya. main kontrak. Gacong. Mungkin. Usaha kita dari cari orang. Benar. Jadi sesudah yang nggak kepake istilahnya, ya merangkaklah pulang kampung. Balik kampung. Balik ke kampung, ya diajaklah sama beliau, sama Pak Tony. Ayolah kita jalan, ayolah jalan. Nah, semenjak itu Iya. jalan gitu Pak. Dan kita tahan dulu, pokoknya masih menarik karena kopina can disagukeun. Dia mau dibere kopi teh. Eta, ongko cai Kajong Jonan, Kajong Jonan, kameramen teh yang rekan-rekan. Nah, ieu waitressnya mana ya piraku? Iya, naon piraku bosna langsung terjun sendiri ya teh. Kuruna Kajong Jonan euy. Ya Allah nggak usah. Langsung. Ya Allah, ya poho, rame teuing obrolannya. Langsung angkat aja. Aduh dapur. Ya, pokoknya ini Coach Ajis dan Coach Tony tentunya lahir dulunya dari enggak badesa kumaha. Dari Setia Muda, Ya. Sok Dia langsung ciciin. Cekap tapi panas nak. cekak nggak golak yang penting mah nggak golak. Terus lanjut. Tenang. Kumaha ieu bagus cek ieu cek Manis. Sakedik deui. sekerik deui. 2 cm deui. Nah, cekap. Itu. Ada ngobrol santai we, ngopi. Yo. Tenang atuh. Terus. Kami di sini selalu mendukungmu. Ya. Sebetulnya sih Pak, Ya. kalau saya sih semenjak sekolah guna cipta ini di Australi, Ya. saya respon baik karena masalahnya lihat dari sikon yang ada. Ya. Kalau apalagi kalau dilihat dari yang dulu, wah ini terlalu vakum, Pak. Vakum jelas, nggak kemana tuh jalannya nggak. Iya, iya. Semenjak digantilah kepemimpinannya atau posisi atau situasinya seperti ini, ya adalah kemajuan-kemajuan. Alhamdulillah. Cuman satu aja ketentuannya, tidak tahu ya, yang namanya dulu mah asal masuk aja. Kalau ya istilahnya mau masuk guna cipta itu Asal lebet, asal hayang. Masalahnya begini, kalau dulu maaf nih, Iya. gilekan masalah ini satu. Di guna cipta ini seolah-olah penampungan. Benar, saya lihat seolah-olah Zaman baheula lamanya. zaman lama gitu. Jadi seolah-olah penampungan asal masuk lah. Ya. Asal daek daftar bisa keluar jasa. Gitu, makanya ini mau dibawa kemana di sekolah Ya, ini? harus. Kan gitu Pak. Karena mungkin Pak kita berusaha setiap harinya memperbaiki diri. Iya. Sama dengan SSB, sama Iya, dengan betul. Setia Muda, setiap harinya kan ingin memperbaiki diri. Betul. Piraku urang teh erek kieu wae gitu. Sehingga kita berusaha memaksimalkan potensi dan ini saya rasa tentunya akan berpengaruh kepada sumber daya orang yang ada di Cimanggung, Utamina gitu. betul. Lulusan di sini harus jangan yang jadi kami itu memang proyeksinya bukan menciptakan pengangguran berijazah, tapi jasa itu memang ada manfaatnya supaya dia untuk bekerja. Gitu. Seperti itu. Mudah-mudahan ini juga karena dukungan Coach Tony, Coach Ajis, sekolah kita masih bisa eksis, juga tentunya nanti inputan dan masukan dari masyarakat luar juga tentunya pasti kita harapkan di Guna Cipta. Makanya saya himbau ya untuk sekolah guna cipta ini, untuk eskulnya ya adalah istilahnya di peripatnya atau mau eskul ada olahraga. Iya. Olahraganya jangan terfokus masalah poli. Ya, boleh. Bisa lah, misalkan ikut sepak bola, yang ini bisa juga. Dan sudah saya arahkan kalau mau main bal ke Setia Muda, gitu. Karena abdi bae di Setia Muda. Ya, Padahal nggak mantap. setia kolot. Kalau setia. Kalau setia. Masalahnya begini Pak, kalau sepak bola cenderung nggak terlalu banyak orang lah istilahnya. Mau 3, mau 4 ya, misalnya ya bertahap ya satu-satu ya gitu. Misalnya di sana ada kan, ada pusatnya, bisa, gitu. Ya kalau mau yang lapangan gede ya tinggal lari aja. Iya, Yang mudah begitu Pak, gitu sebenarnya.
Nah, ngobrolkan lagi tentang Setia Muda, Pak. Ya. Tadi ruang lingkupnya kan bukan hanya Cimanggung saja ya. Bukan ya Pramuncang saja. Muncang saja. Jadi seluruh Cimanggung, bahkan Luar ada Cimanggung. yang luar negara dari Ukraina, dari mana lah gitunya ke dari Khusus untuk SSB. untuk SSB ya gitu. Tapi kalau di kolotannya mah kebanyakan memang orang Orang luar juga ada. Orang luar ada. Seperti saya bilang, orang angkatan kami saja dulu ada orang Cicalengka, Ya. di Denny, terus Hari, penjaga gawang, terus angkatan yang senior pun sama. Bahkan dulu itu ada, kalau pernah dengar ada yang namanya Ismawadi. Nah, ya di tahun 78-an katanya kata senior-senior. Saat angkatannya Kang Parli, Pak Ujang Solihin, Pak Haji Daman, Kang Windy yang kesininya, saat mereka ditarik oleh PSAD, karena di sininya mungkin berprestasi, ada lebihnya, akhirnya dibawa ke PSAD. Nah, di sana yang terpanggil di Persib Junior saat itu Kang Parli pernah kepanggil. Nah, terus Pak Haji Daman di Persib seniornya sudah pernah terpanggil untuk ikut seleksi. Kalau dulu kan seleksi saja susah, ya. Terpanggil saja sudah bangga Ya, itu. seleksi. Nah, terus yang berlanjut terpanggil dan menjadi pemain Persib saat itu di tahun 78-an, 77-78-an adalah Pak Iswadi Idris. Oh. Pak Ismawadi orang Cicalengka. Itu teh. Nah, berarti Setia Muda bukan hanya orang Pramuncang saja. Pramuncang saja. Ada orang Cicalengka. Di luar daerah pun boleh. Nah, itu. Intinya siapapun yang mau bermain bola babarengan, Ya. silaturahmi sesarengan, sok Setia Muda. Betul. Nah, apalagi di SSB seperti yang katakan Pak Ajis, kita siswa paling jauh ada orang Limbangan. Limbangan Garut. Garut, Pak. Oh, 2006 dulu ada orang Kadungora juga. Kadungora. Nah, lain Kadungora. Terus kesananya Rancakek, nah, siswa SSB yang muda. Terus Tanjung Sari juga ada, Sumedang, Tanjung Kerta juga ada. Terus ada juga dari Baginda, itu. Sumedang. Oh. Sumedang Kota juga ada di 2006, anak-anak 2006 terakhir kemarin Suratin 17 kita jadi juara, alhamdulillah. Pemainnya itu bukan orang Prakamuncang atau Cimanggung saja. Oh, jadi dari mana-mana. Dari mana-mana. Mungkin karena ya nama besar mungkin. Besar ya. Mungkin sudah nama besar, tercatat. nama besar. Ngawitan coach aja satu kosto nih. Setia Muda teh kan upami ayeuna mah lapangnya di Paswar ya, Ya. Cibarut ya. Sebelum itu di mana? Upami masalah. Kalau senior, Ya. kalau senior dulu, senior kami itu di sini Pak, di Bujil namanya, lapang Bujil. Ini yang ini Perumahan Natat apa Kahatek? Ini bujil teh ini. Iya. Ya perumahan Kahatek ini. Oh, Kapungkur mah lapang. Ah, lapang. Itu lapang dulu. Waktu kita belum lahir ya. Ah, belum lahir. Saya lagi SD, Pak. Di lapang Bujil kami belum pernah mencicipi lapang Bujil. Kalau Pak Ajis pasti lagi kecil pasti tidak, karena rumahnya di sini. Nah, kalau kami belum pernah. Kalau ini mah yang lapang sekarang eksis mah dari tahun berapa itu? 2010, Pak. 2010. 2010. Anger we seadeun gitu atau napi dulunya ageun gitu. Memang sakitu di awal. Dulu itu kita pindah-pindah Pak. Setia Muda itu pernah di Carik Ciburaleng. Saat kami di posisi Setia Muda C ya Pak Ajis ya. Itu di sana. Yang herannya ya, kalau melihat kondisi lapang atau keterbatasan dengan Lahan dan sebagainya. Ini yang herannya, kenapa Setia Muda itu saya dengar banyak prestasi, apa yang membuat itu menjadi begitu? Pak Ajis silakan, Pak Ajis dulu. justru karena apa ya? Karena potensi kita ini. Nah, itu Potensi yang ada di Cimanggung ini memang ruang lingkupnya bagus sih, Pak, ya. Bagus, dan banyak menghasilkan orang-orang yang gemar olahraga gitu kan. Di antaranya ya bukan sepak bola saja sih, Pak, sebetulnya. Angkatan kita aja dulu dari mulai MTQ, Poli itu Memang dasar. udah siap lah sementara itu. Ya, otomatis yang namanya sepak bola ya jelas. Sepak bola itu juga Olahraga yang paling merakyat iya. istilahnya.
Yang waktu kita pertama kali ya Pak Tony ya, yang waktu kita juara kecamatan itu kita Pak waktu dulu. Sepak bola tuh. U18 sekabupaten. Sekabupaten. Iya, pertama kali itu. SMA lagi SMA. Oh, jadi atas namanya Setia Muda, atasnya Cimanggung, tapi anak-anak dari Setia Muda. Udah nggak ada lagi. Iya, di Kawah Chandra di mukanya Setia Muda. Udah itu Pak. Makanya ya sampai sekarang ini walaupun tersendat-sendat, Iya. ya yang namanya Cimanggung tetap dihargain lah, Iya. gitu. Dihargain itu dalam arti ya potensinya banyak. Iya, maksudnya gini, kan lamun ninggal waragad, nah, Ya, ya. waragadnya. Di mana ya? Naon sih prestasinya? Ciga teu mungkin, tapi pas dilihat teh begitu dahsyatnya prestasi, berarti ada trik khusus atau motivasi khusus mungkin dari para coach, dari pengurus. Oke, yang menambahkan Ya. apa yang disampaikan oleh Pak Ajis, selain kita punya bahan, Iya. bahan itu pemain berarti Ya, ya. pemain. Nah, ditambah lagi kita punya koki. Nah, Nah, itu pelatih yang meraciknya. yang meraciknya itu Pak Ujang Solihin. Di Setia Muda itu kita punya Pak Ujang Solihin. Kami pun para senior teh. Ya, yang senior lah, yang suka ke lapang kontrol Ya. itu. Dari beliaulah pemain Setia Muda atau lahirlah pemain yang bagus di Setia Muda saat itu. Bahkan prestasi-prestasi di yang dulu Ya. sebelum ada SSB itu sudah banyak prestasinya. Yang seingat saya aja adalah juara 1 Rapih Cup di Caleka dulu, angkatan Kang Parli. Iya. Apih, Dayat Apih, mana? mau Nah, itu ya angkatan itu. Terus juara 2 di 330. Pertama ada kompetisi di 330, Ujang 1 itu Setia Muda ada juara 2. Juara 2. Juara 2 saat itu kalah oleh daerah Cicalengka. Senior itu ya. Senior, kelas senior. Kami masih nonton. Masih nonton. Masih nonton, Oh. kami masih nonton. Terus yang berikutnya di Asmaki, juara 1 di Asmaki Tanjung Sari. Yang Sari. Tanjung Sari. Dan banyak lagi juara-juara yang lain di Setia Muda. Berikut yang kesininya setelah saya jadi senior, Ya. udah senior, ada lagi angkatan kami dari sana. Yang terakhir adalah di 301 juara 1 berturut-turut 2 tahun. Yang saat itu ditambah lagi oleh junior kami. Saat itu waktu juara di 301 kami sudah jadi pelatih sama Pak Ajis. Angkatannya angkatan Pak Aam ya, yang di Nescaci. Nah, angkatan itu, dan kebetulan saat itu Ferdinand Sinaga suka mainnya di sini di Cimanggung. Di Cimanggung. Dia tertarik terus ikutan. Nah, alhamdulillah dengan ditambah semangat oleh beliau. Intinya 2 kali berturut-turut 2 tahun jadi juara. Yang ketiga kalinya jadi juara 2. Tadinya pingin Piala Bergirir dipegang, ternyata tidak. Dan keseninya alhamdulillah disambung oleh prestasi SSB. Padahal mah ya kalau dilihat tadi ya lapangnya kan heureut ya, gitu ya, tidak standar, tapi ketika bermain ternyata jadinya ini ruang tidak mempengaruhi hasil untuk prestasi. Mungkin yang racikan tadi motivasi dan juga koki yang dahsyat gitu ya. Terus tentunya para para pembantu atau juga para mitra-mitra kokinya. Mitra, ya betul. Gitu. Tambah lagi dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat ya, kuat sekali. Dukungan masyarakat. Tadi Pak Ujang Solihin ya, saya lihat juga api. Itu punten Yuswana ke seberangnya, tapi ketinggalan masih. Waduh, saya aja udah 52. 70-an. 70-annya ada ya. 5-an. Ini penonton Cimanggung ya, harus tahu itu kalau misalkan sekali-sekali boleh nonton ya di Liga 2 Anak Guna Cipta. Itu ada pemain di depan namanya Apih. Nama nyaannya mah apa itu? Pak Dayat Manap. Pak Dayat Manap. Terkenalnya Dayat Manap. 70-an tapi 68-an 70-an ya itu, tapi lompatnya Iki lewat Ki. Sering menciptakan gol. Jadi itu semangat tadi teh mungkin walaupun dengan keterbatasan sarana tapi tetap prestasi bisa kita raih gitu ya. Artinya yaitu bahan yang bagus diracik oleh koki yang bagus sehingga akhirnya mencapai prestasi baik itu senior. Betul. Nah, sekarang kita
ngobrolin masalah SSB ini. Iya, siap. Ya, SSB karena awalnya sesuatu tim harusnya memang didasari dari pondasinya dulu. Betul. SSB-nya. SS 2015 di Iya, Kawitan. iya. Itu Resmi daftar ke PSSI. Askam. Apa yang dikatakan oleh Pak Ajis, betul, kita berjalan 1 tahun di 2014, diawali 2014 kita berproses. Akhirnya di tahun 2015 kita resmi jadi anggota PSSI Sumedang. Iya. PSSI Sumedang. Tak upami Coach Tony dan Coach Ajis upami di tim-tim liga seangkatan sangsara pungkur di Persikap Patanapi di berarti 50-an mah berarti Cang Ibrahim nu itu nyamarinya. Paling dia pengenannya Pak Ibrahim, paling dia Pak, paling dia. Paling dia lah misalnya Ibrahim mah. Yaris benar seumur banyak. Seangkatan itu ada sudrajat 2 tingkat di atas. Oh, Coach Ajis mah di atas Ajat. Iya. Aja sudrajat itu senior kami ya 3 tahun 4 tahun. 3 tahun 4 tahunan senior. 4 tahunan. Masalahnya waktu itu saya masih ruang lingkupnya di Persib ya. Di Persib waktu ngikut di Kewarang. Ya. Divisi Persib. Divisi Persib Ya, masih sempat. Ya. Masih sempat main lah dengan beliau. Dan dulu mah kan masih remeh zaman sakitu mah masih kene aya Persikap kene nuju rame-ramenya. Iya. Zaman Persikap. Zaman divisi Persib lah. Divisi Persibnya dulu teh berarti ada Kuaram, Iya. ada Setia, PSAD, Propelat, Uninya Ya, Sidoliknya. Ya, Sidolik. Asa rupiah namanya. Ya. Itu mah semacam SSB Setia Muda mah belum ada dulu. Dulunya. Masih ruang lingkupnya masih SSB Setia Muda dulu. Iya. Itu kan masih SSB Setia Muda dulu. Masih kene Tim dulu malah Tim. PS, dulu itu PS. Jadi kita di sini tapi tentunya kan ada kontribusi atau ada anak-anak dulu yang Setia Muda yang lama yang sebelum SSB pun ada meureun anu karena dia mainnya bagus gitu dan sebagainya, ada mungkin yang bermain di tim liga atau tim-tim Ada di wilayah ada ini. Alhamdulillah yang gabung di SSB Setia Muda 2000 siswa 2003 dan 2004. Sekarang yang 2004 adalah di Persela Lamongan di divisi 2 dan yang 2003 sekarang ikut gabung dengan tim Persib Junior. Persib Junior. Nah, kemarin beliau itu masuknya di Persib 19 dulu. Nah, tahun bertambah akhirnya ikut latihannya di Itu sini. salah satu contoh siswa SSB Setia Muda juga yang punya prestasi lebih yang mungkin sebenarnya saya rasa kemampuannya yang lain juga sama. Betul. Tapi ya miliknya. Betul, milik. Itu milik. Ketika dia seleksi tiba-tiba ayah cedera atau tepit berenang jadi gugur. Karena kan di awali kalau kami di Setia Muda sebenarnya konsepnya itu intinya muaranya adalah di Sumedang. Karena di Sumedang ada Perses Sumedang. Proyek pertamanya. Ya, tak kala beliau-beliau ini anak-anak itu bagus, dilirik oleh yang lain kan kenapa tidak? Ya, dan di pengurus Perses pun intinya bukan tidak mengikat begitu. Kalau ada yang lebih bagus untuk keluar silahkan. Nah itu diawali dari Piala Popda saat itu, terus Popwil, ada juga Porda. Anak-anak itu terbawa dari Piala Suratin juga. Alhamdulillah tiap tahun dari siswa SSB Setia Muda itu selalu banyak yang terbawa untuk tim di Sumedang. Alhamdulillah itu yang jadi kebanggaan kami. Selama SSB ini dibentuk, Coach, 2015 ya. Tentunya meren kan ikutan invitasi turnamen, turnamen yang diikuti. Turnamen apa aja mungkin yang pernah diikutin atau prestasi sampai di mana sih saudara setiap hari itu mungkin juga nanti ini bahan referensi kepada masyarakat minimal di Cipanggung. Ayo nama sepak bola teh bukan hanya sebagai hobi ya. Betul. Industri gitu. ya, Banyak industri. sekali. Mungkin zaman orang mah baheula kolot urang kadang-kadang rek naon aja jadi pemain bola mending gawe. Betul. Ya, zaman angkatan urang mah karena dulu tidak menjanjikan. Iya. Termasuk saya sendiri rek naon mending we ini ke Jepang cenah. Padahal saya kerja di Jepang ge gilo main bola. Da resep dah aja. Saya da resep gitu. Ternyata sekarang mah industri gitu. Mungkin saja kalau saya
saya dulu nonte ke Mengbal, siapa tahu saya mungkin sekarang jadi pelatih Brazil mungkin ya. Kalau itu mah mungkin saja dengan gitu. Nah, ini tentunya ini jadi motivasi dan juga informasi kepada masyarakat Cimanggung. Setia Muda itu dengan prestasi ini mungkin jadi referensi untuk menyekolahkan atau nanti mendaftarkan putra-putrinya. Ayah putrina oge ente? Saat itu belum ada. Belum ada. Jadi, tapi kalau yang ada kita senang karena kalau misalkan di SSB ada itu sebenarnya mah harusnya ada. Ada ya. Cuman di kita itu kayaknya seperti masih kabur lah kayaknya. Padahal itu dianjurkan. Iya. Dianjurkan karena sekarang itu kompetisi resminya juga ada tim putri. Ada tim putrinya. Ada Piala Pertiwi. Nah, makanya kalau misalkan kita punya SSB putri Putrinya. atau siswa putri, sebenarnya bisa cepat ikutan di tim Sumedang. Di tim Sumedang. Karena sulit mencari pemain. Di Gitu. DG Kaleresan aya duaan yang memang saya suka nanya, Pak, apaan cenah mau futsal, ada 2 orang yang besoknya kayaknya diporak jadi pemain ya. Dia sudah. Kota kemarin dari Cimanggung ini alhamdulillah hasil ngebina itu 2 orang yang masuk Porda. Masuk Porda. 2 orang. Nah, berbicara tadi hasil dari didikan itu, kompetisi atau turnamen untuk SSB dan prestasi, mungkin boleh cerita Pak Ajis atau juga boleh. Alhamdulillah SSB Setia Muda mungkin kalau di Sumedang ya sudah tidak beda lagi ya. Sudah tidak beda lagi. Terakhir kami di tahun ini yang jadi juara Suratin adalah kami U7 2023 ya, sekarang berarti ya. Terakhir U17 dan kita Piala Suratin, terus di anak-anak karena di Sumedang itu ada Sumedang Super League usia dini. Iya. Kami melatih anak-anak itu karena ada muara kompetisinya di PSSI secara resmi adalah kompetisi resmi adalah namanya Sumedang Super League. Sumedang Super League. Dan pertama digelar liga di Sumedang antar SSB, alhamdulillah Setia Muda yang jadi juara. Yang jadi juaranya. U12 saat itu. Itu resminya ASKAB ya yang Iya, ASKAB. Saat itu namanya belum Sumedang Super League, masih liga akhir pekan. Karena anjuran dari Ketua Asprov Jawa Barat itu di kelas SSB itu harus diadakannya liga akhir pekan. Karena yang namanya SSB itu harus sering bertanding. Ya, Nah, terus kan fasenya pasti kegembiraan. Dimainkan. Nah, itu penting dimainkan. Asal senang ya. Asal senang. Maka konsepnya tuh ke Pelenesia yaitu 7 ganti 7. Jadi si anak sama lamanya bertanding. Ya. Tidak ada yang dianak emaskan, semuanya bertanding sama dengan waktunya ya. Dan alhamdulillah saat pertama digelar liga di Sumedang tim SSB Setia Muda yang jadi juara. Alhamdulillah. Tahun 2018. Berikut mungkin kompetisi di luar resmi PSSI pun alhamdulillah kami kalau boleh bangga, kalau boleh dibanggakan. Nah, kudu dibanggakan. Kalau boleh bangga bisa cek sendiri di rumah Pak Ketua piala yang sudah didapat. Sigana lebih banyak daripada toko olahraga yang ada di aslinya. Sabrengnya. Sigana lomari toko olahraga di tamu teh lah kanggo ieu. Buah-buah rel lomari anu abi teh aya teh ka ditu keun bre. Itu seperti itu dari pertama PS Setia Muda, dari prestasi Setia Muda ditambah lagi adalah prestasi SSB. Nah, artinya ya itu tadi motivasi dari pelatih sehingga membuat si anak-anak itu mampu untuk berprestasi. Betul. Gitu ya. Nah, tentunya ini ada tim pelatih. Sadayana seberapa berarti? Berarti kita memiliki 6 pelatih. 6 pelatih. Sadayana berlisensi gitu. Yang baru lisensi adalah 3. Dan kebetulan alhamdulillah di Setia Muda sudah ada yang lisensi C. Oh, udah C-nya. Sudah ada C. Terus yang lisensi wasit C3 sudah ada C3 sudah ada 2 orang. Setia Muda teh. Ikut anak pribadi saudara. Ya. Wasit C3. C3. Terus C3 teh berarti lebet Liga 2. Bukan, masih di ASKAB. Ya, ASKAB, tingkat ASKAB. Kalau udah di Prov itu C2. C2. Nah, masih C3.
Itu mungkin yang bisa disampaikan. Dan di tahun ini tadinya yang 3 ini akan dikhususkan ke lisensi D, yang akan digelar oleh Askam Sumedang. Karena terbentur sekarang itu mau pemilu, mungkin akan diundur. Dan yang 3 pelatih yang belum lisensi sudah didaftarkan. Sudah daftarkan. Tak kanggo pelatih itu kan mungkin ada sponsor merenya kan urang ge dalam racik tadi teh bahan teh meureun dukungan di lingkungan Setia Muda yang senior tadi yang punya potensi untuk jadi pelatih. Apakah tim Setia Muda juga ieu mah urang sponsoran we milarian sponsor kanggo ngalisensikeun gitu. Selama ini masih biaya sendiri. Alhamdulillah masih biaya sendiri. Karena yang tadi bahwa Setia Muda itu bukan PS profesional, bukan tim profesional. Ini ya tim lembur, tim kampung tapi di kampungan. Gitu. Tapi yang jelas viewer sadayana ya masyarakat Cimanggung mungkin ini yang memegang kebijakan di Cimanggung. Jangan lupakan bahwa Setia Muda juga membuat harum nama Cimanggung dengan banyak prestasi yang diukir. Entah itu senior yang dari 47 tahun yang lalu berdiri itu sudah banyak. Mungkin kalau perlu data atau juga perlu lihat pialanya boleh lihat nanti ke rumah ketua. Banyak sekali, artinya tanpa disadari Setia Muda itu telah membuat Cimanggung itu menjadi harum dengan sepak bola. Yang notabene kalau saya lihat Cimanggung itu polinya nu diekspose dan sebagainya gitu ya. Tapi ternyata sepak bola juga dengan lapang yang hanya kelihatan hanya beberapa gitu ya. Tapi ternyata Setia Muda telah memberikan sesuatu kontribusi yang bagus untuk Cimanggung menjadi lebih harum lagi. Artinya mudah-mudahan tadi yang saya singgung biaya sendiri ya. Mudah-mudahan para pembimbing kebijakan ya aya tim Setia Muda yang eksis dan juga memberikan kontribusi positif kan. Meureun kayak meureun ti Pacamate cenah ya. Nah, gitu. Ada tipe sponsor ya. Meureun seueur pabrik, seueur toko di dia Pak Tony, Pak Ajis, saya mah rek aya teh calon pelatih anu bisa disakolahkeun saya dibayaran anu 4 juta ieu lah. Nya. Lisensi deh mah anu 4 juta. Paling nya itu sudah hotel, makan, sertifikat, jersey. 4 juta mah lieu lah, tong lieur nya Pacamat lah. Amin. Paku. Apalagi pakunya sekarang balager di sini ya. Jadi sekali lagi maksudnya ini mah bukan memaksa tapi mudah-mudahan lah tercurahkan isi hati kita. Karena benar, karena gini maksudnya tidak kita sadari sepak bola itu adalah olahraga yang sangat merakyat dan paling disenangi oleh rakyat. Artinya promosi segala macam nama harum wilayah itu juga salah satunya dari sepak bola. Kenapa sampai hari ini Persib bukan Bandung tapi Jawa Barat ya? Karena itu menjadi kultur. Di Cimanggung juga mungkin Setia Muda menjadi kultur. Mengbal Setia Muda gitu istilahnya jadi kultur. Jadi artinya bukan dia membawa tim tapi membawa nama Cimanggung. Terus itu mah pesan saja kepada para kebijakan dan yang punya uang gitu ya. Masih banyak itu potensi-potensi jadi pelatih tapi can gaduh lisensi. Karena mungkin ada regulasi di mana si pelatih SSB atau pelatih itu harus punya lisensi ya. SSB itu regulasinya harus yang sudah lisensi. Jadi yang belum itu di asisten posisi. Asisten. Jadi sepintar pun dia meracik posisi, tapi kalau belum lisensi mah tetap dijadikannya asisten. Di DASP. Saat di SSB dia megang tim. Tapi saat akan kompetisi resmi PSSI dia tidak jadi head coach. Walaupun dia di lapangannya head coach. Jadi yang ditulisannya yang lisensi. Jadi hanya ditulis saja karena itu ada suatu syarat. Harus ada regulasi. Karena yang namanya PSSI statutasi yang dijunjung tinggi. Gitu namanya. Jadi aturan harus begitu ya begitu. Walaupun si head coach tersebut tidak pernah ke lapangan. Itu tetap aja Pak Ajis yang sibuknya namanya gitu. Intinya seperti itu. Ya pesan-pesan buat para sponsor gitu aja karena banyak potensi karena di Setia Muda itu tadi disampaikan bahwasanya bukan hanya orang Cimanggung saja tapi yang ada di wilayah sini yang ingin bermain bola ya tadi nama baik itu akan mudah juga terangkat dengan potensi yang ada dengan pelatih-pelatih apalagi kalau pelatih-pelatih di sini juga sudah berlisensi artinya dia akan lebih leluasa untuk memberikan ilmunya ya dan diakui serta juga lebih banyak mengembangkan ilmu-ilmunya kepada calon-calon yang membuat harum Cimanggung minimal atau wilayah Sumedang bahkan ya Indonesia karena sepak bola kan mendunia ya bukan hanya milik satu daerah saja. Dan satu hal lagi Pak yang masuk SSB itu alhamdulillah rata-rata ingin ke negeri masuk.
Oh, karena punya prestasi teh ya. Iya. Itu. Ya. Iya, jalur prestasi. Jalur prestasi itu pasti kebanyakan dari SSB. Dari SSB karena ya. Sekolah pun tak kalah si anak tersebut itu ngaku Bisa main, prestasi, ya. bisa main bola tanpa bukti kan. Ya. Nah, itu kan dengan kita jadi juara di satu event. Ya. Ada punya piagam, ya punya sertifikat ya. Kan ditanya jalur prestasi teh. Prestasi naon? Mengbal mana ieu na? Cuman ngomong hungkul gitu ya. Benar-benar. Ya, sami murang kali abdi gitu. Oke. Terus tadi juga betul saya merasa terwakili Ya. tentang masalah sponsor. Ya. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini Ya. ada perusahaan atau pengusaha yang ingin atau tertarik ingin menjadi sponsor di Setia Muda. Nah, Karena selama ini dari awal Ya. Setia Muda berdiri, setahu saya sampai detik ini belum punya sponsor. belum semua sponsor. Nah, karena apa? Mungkin kami hanya mengandalkan biaya dari swadaya anggota. Kalau SSB itu dari swadaya Orang tua. Kalau di klub Setia Mudanya ada dari para mantan yang sukses. Oh. Nah, jadi ada beberapa para mantan pemain yang sukses selalu peduli terhadap Setia Muda. Setia Muda. Seperti kami ini karena kami dibesarkan di Setia Muda, kita melatih itu intinya karena dasar panggilan jiwa saja. Kami besar di Setia Muda, bisa di Setia Muda. Nah, hari ini apa yang bisa saya berikan buat Setia Muda? Itu intinya. Pesan buat sponsor ya. Kebetulan saya memakai Setia Muda. Jadi kita di endorse. Satu kebanggaan buat saya memakai jersey ini karena hese ya. Ya khususnya ya Coach Ajis. Saya mah terus terang kan saya orang luar, tapi alhamdulillah saya dapat endorse ya. Ya, ini sangat satu kebanggaan buat saya bisa bergabung dengan tim yang besar di Cimanggung, di Sumedang yang punya prestasi. Ini orang jauh boga jersey yuk, kebanggaan. Nomor gocap. Ayo meureun gocap mah. Nah, kenapa saya pakai juga ini? Tadi ini masih kosong. Ya. Ini masih kosong, jadi ini masih tempat lahannya, jadi ini tinggal digeser ya. Tuh ini kosong, ini nggak apa-apa lah, di sini 5 juta, sini 10 juta juga nggak apa-apa. Kita bayar. Kita tidak melihat besarnya, tapi kecilnya pasti dibalikin. Ya ini salah satu, ini mah jersey senior ya, jersey senior, di junior juga ada, jadi silakan tempelin karena kenapa ini salah satu ajang promosi buat perusahaan, buat siapapun itu yang ingin mempromosikan produknya atau juga perusahaannya di tim ini, karena Setia Muda itu ruang lingkupnya bukan hanya Cimanggung saja, tapi sudah mendunia ketika ada turnamen di Sumedang, di Askabnya atau juga turnamen-turnamen yang lain, misalkan di Kota Bandung, di Garut dan sebagainya, pasti SSB-nya salah satu pasti diberangkatkan ya, Coach Ajis, karena itu mewakili wilayah Sumedang dari Cimanggung. Artinya ketika mereka berkompetisi, prestasi udah pasti kita kejar, tapi ketika ada hasil yang belum berpihak, tetap dia adalah sumber daya potensi dari masyarakat Cimanggung yang membuat nama harum Cimanggung tentunya. Ya, sebelum nanti kita lanjutkan lagi, mungkin waktunya juga tidak terasa ya. Sudah sajam ya. Tos seberapa menit itu? 47. Tuh, 47 menit. Tapi saurna cenah Coach aya anu bade naros di para penonton. Karena ini sebenarnya ini pemain bolanya nu mana? Arawahnya kebetulan ya. Ini bukan pemain bola tapi mungkin yang suka nonton bola. Kebetulan yang pemain-pemain bolanya itu banyaknya kelas 11, 12 di SMK. Sekarang ada 3 orang yang memang saya pantau bagus menuju di Gararut. Karena di Sekolah Guna Cipta ini Coach Ajis, Coach Tony. Jadi kita ini walaupun sekolah, anak-anak itu ketika punya kemampuan di bidang teknikalnya di jaringan, mereka sudah kita magangkan. Jadi sekolah tos digaji gitu. Jadi bilih Coach Ajis, Coach Tony gaduh murang kali atau napi wargi anu sekolah nah yang dibayar, tapi nya kitu diutamakeun kan adab dan akhlakna heula meureunna. Mayana pinter bisa gawe tapi adab dan teu banyak gitu. Nah itu, jadi ada beberapa anak-anak kita yang memang hobinya main bola bisa ada di sini, tapi karena dia punya kemampuan kita titipkan magang lumayan. Sok anu bade naros heula saha ti saha. Sareng bade ieu katingali ku kamera teu kedah. Bade di dieu bae. Dah ngaganggu tong dihareup lah. Sareng saha nami Yuswa dan jenis kelamin. Di dia tenan naon? Balik ka dieu. Sok da bager Coach Ajis mah. Sok di dia. Oh, di dia.
Nah. Meh ka foto, meh ka kamera, kan dia meh ka kamera. Sok Ya. dia. Hok, narasi. Ini juga salah satu host podcast juga dia. Perkenalkan, nama saya Ervina, kelas 10 SMA. Iya. Izin bertanya, Siap, izin menjawab. minimal di usia berapa kita bisa mendaftarkan diri di PS Setia Muda? Oh, Yuswana. Terus sekap. Udah itu aja. Ya, kamu dapat hadiah. Ya. Mana hiji deui? Boleh, setelah. Berapa pertanyaan ini? Produser, 2 pertanyaan aja. Oke. Izin perkenalan dulu Pak. Iya, perkenalkan. Nama saya Abdul Fatir Herladi dari kelas 11 SMA. Ya. Izin bertanya, Ya. bila mana ingin mendaftar diri ke PS Setia Muda, apa saja hal atau persyaratan yang harus dipersiapkan? Dan apakah ada biaya administrasinya? Oke. Ya, cukup. Nah, kalau tadi bahasnya, karena masuk SSB kan usia terus apa aja yang harus disiapkan. Terima kasih ya. Nanti hadiah bertanyanya tinggal ambil aja ya di bank terdekat. Oke, dua saja dulu ya. Ya. Nanti kalau ada bertanya lagi. Pak Haji satu saya. Bangga. Oke. Kak. Terima kasih adik-adik. Pertanyaannya tadi pertanyaan yang pertama adalah usia berapa bisa masuk ke Setia Muda. Jadi kami dari SSB Setia Muda usia 6 tahun sudah bisa. Oh, dari 6 tahun kan tos biasa? Sudah bisa. Dari 6 tahun sudah bisa karena ada yang masih di PAUD juga masih ada. Oh. Ya. Oh, ada kelompok umur. Ada kelompok. Karena di SSB itu ada kelompok-kelompok dan ada fly group. Nah, intinya dan yang masuk kompetisi di SSB itu adalah mulai U9. Oh, 9. Jadi U9 tahun sudah punya Bisa hak kompetisi. untuk kompetisi itu Liga Akhir Pekan atau Liga Sumedang Super League. Sumatera Surli. Nah, jadi yang sudah 9 tahun terus di bawahnya 8 tahun itu sudah bisa ikut kompetisi. Bisa Evan itu di Sumedang Super League, kompetisi resminya. Tapi waktunya disesuaikan dengan kemampuan fisiknya mungkin ya. Iya, kalau regulasinya kan paling lama 2 kali 15. Oh, itu kalau tuh ya. anak-anak. SSB usia dini itu 12 tahun ke bawah. Ya. Di Pasir Kegemiran itu paling lama 2 kali 15. 2 kali 15. Bahkan banyak yang 2 kali 10 sesuaikan dengan waktu atau banyaknya peserta. Jadi dari 6 tahun ya, kamu udah berapa? Sekarang 7 tahun. Udah boleh. Terus yang berikutnya menyambung intinya berapa biaya? Iya, apa aja yang harus disiapkan? Misalkan ada ijazah. Apa saja persyaratannya? Ya. Hanya memotokopi akte kelahiran dan kartu keluarga. Di sana mengisi formulir pendaftaran, terus biaya pendaftarannya ada 2 kategori, ada yang 12 tahun ke bawah, ada yang 13 tahun ke atas. Itu beda biaya pendaftarannya. Dan setiap yang daftar resmi jadi anggota itu langsung dikasih kostum sesuai gratis. Oh, Nah, jadi anak-anak latihan itu sudah berkostum semua. sudah berkostum. Nah, jadi untuk istilahnya Pak Burincai warna campur. Pokoknya mah teu awis lah ya. Nah, intinya Teu awis kayak jersey ya. jadi apa namanya menengah ke bawah. Iya. Karena kami mengingat kita bukan di kota. Oh, iya. Yang penting si siswa tersebut itu dapat kostum. Itu Ada kita kostum lah. SPP tiap bulan atau napi tiap latihan bayar? Tiap latihan ada, Ya. terus SPP itu baru 1 tahun diadakan. Sekarang. 1 tahun juga belum, Ya. karena itu desakan dari para orang tua itu sebenarnya. iya. Kami dari manajemen sebenarnya dari anak-anak usia 2013 itu orang tuanya menginginkan ada SPP karena mungkin Ya. melihat bahwa pelatih itu perlu honor Ya. dan sebagainya. Mereka apa namanya Fair lah, peduli. Nah, peduli. Sementara manajemen saat itu masih menolak. Masih menolak karena dikhawatirkan saat si anak tersebut itu pingin main bola dan tidak bisa bayar SPP, akhirnya berhenti main bola. Itu manajemen yang dipikirkan. Ya, gitu. Akhirnya silahkan saja main bola tanpa SPP. Yang penting tiap latihan bisa iuran. Ya. Udunan, nah intinya gitu. Nah sampai setahun kurang
dengan desakan orang tua demi kemajuan dan peduli terhadap para pelatih bertambah. Akhirnya saat itu rapat besar dengan para orang tua, ya diterimalah pedulinya orang tua ada SPP. Murah per bulannya hanya 20.000. Tuh 20.000 tapi prestasi menunggu, mantap. Paket komplit. Mudah-mudahan puas. Piraku Mohon maaf kalau tidak puas karena saya bukan alat pemuas. ya. Piraku ke Jakarta beli kaktus. Di Setia Muda piraku 100. Ya, ini. Jadi artinya silakan kepada orang tua yang punya anak-anaknya atau kalian juga punya adik-adiknya dari mulai 6 tahun 7 tahun sudah boleh bermain, dan tadi teh biayanya tidak mahal. Yang penting mah dia punya akte kakak, kalau tidak punya kakak, adek dan bibi juga boleh lah ya. Oh, lain datanya. Lain data. Nah, terakhir mungkin Coach Ajis, Coach Tony ya. Tadi teh sudah 50 menit kita hadir gitu, itu sudah satu interval. Ini 47 tahun nih ceritanya nih. Ya. 47 tahun. Kita ini ulang tahun berarti sebenarnya ya. tepatnya kaping sabar 15 November. 15 November ke Kalangkung. Nih, ada harapan-harapan dong Coach Ajis, Ya. 47 tahun lagi, atau mungkin ada event di ulang tahun yang ke-47 ini? Rencana sebenarnya karena di bulan November itu adalah musim hujan. Ya. Kalau digelar kegiatan di lapangan kita tidak mungkin karena lapangan kita hujan tidak boleh dipakai. Ngeyembe. Nah, gitu. Dan yang sering dilaksanakan kita tur. Oh, Lapangan ya. Ini nama gogojehan lah. Oh. Dan kebetulan alhamdulillah ya Pak rezekina ya tadi yang dari para senior, para mantan selalu ada saksi. Tahun kemarin saja kita ke Pangandaran bisa gratis. Bisa gratis. Dari mantan ya. Kita berangkat ke sana, dan di tahun ini rencana kita ada hiburan di lapangan. Cuman lihat dulu situasi dan kondisi. Oh, waktunya belum karena ditentukan. masih hujan. Oh. Dan apa yang tadi disampaikan, harapan kedepannya kami mudah-mudahan Setia Muda semakin sukses, semakin maju, Amin, amin. bisa melahirkan pemain-pemain yang berprestasi. Ya, amin, gitu. amin. Keduanya semakin banyak siswanya. Amin. Dan yang ketiganya, mudah-mudahan ada sponsor yang tertarik terhadap Eta kedah. Ada 900 berarti. kalau di catatan Resmi. buku induk kita sudah hampir 150-an lebih. Tuh, seueur potensi calon pemain PSSI. Amin. Karena kita punya 7 kelompok usia. 7 kelompok usia. Coach Ajis mungkin 47 tahun kita punya harapan atau pesan-pesan. Harapannya untuk kami ya Setia Muda tetap eksis lah. Ya. Amin. Amin. Untuk ulang tahun hari ini ya karena berbarengan dengan tahun politik gitu. Pak. Iya. Jadi banyak Ada depending. keterbatasan ya. Ada keterbatasan. Betul ya. Masalahnya ya untuk itulah. Jadi Dikhawatirkan dimanfaatkan. betul itulah Pak, mungkin dari 100 sekian aja lah. Nggak terlalu banyak, cukup dari Pak Ya. Doni. Terima kasih Coach Ajis, terima kasih Coach Tony ya. Sama-sama. Ini obrolan yang sangat dahsyat. Ini tentunya akan jadi motivasi kepada masyarakat minimal bisa ke Cimanggung ya, karena sepak bola itu adalah sesuatu olahraga yang murah meriah tapi dahsyatnya. Gitu, banyak hal yang kita dapatkan. Sepak bola ini sekarang bukan cuma hobi saja, sebagai industri. Gitu, banyak orang-orang yang berhasil, bahkan katanya kalau di Persib itu atau di sepak bola ini sekarang itu kalau mau jadi selebriti dan juga berprestasi sepak bola lah di Indonesia. Ada pemain dunia yang mengatakan begitu. Betul. Kalau di sana hanya pemain bola doang untuk mendapatkan uang, tapi ketika mau jadi selebriti, datanglah ke Indonesia jadi pemain sepak bola. Betul. Karena di Indonesia itu ketika jadi pemain bola pasti sakabeh masyarakat tahu. Iya. Saha nu teu apal Coach Tony, saha nu teu apal Coach Ajis di Cimanggung. Berbicara Coach Tony, oh Setia Muda, Coach Ajis Setia Muda. Ya. Jadi itu silakan buat orang tua yang ingin mempunyai anaknya yang memang senang dengan sepak bola, tinggal dongkap wae ka Setia Muda. Sekretariatnya di mana? Di depan kantor desa Sindang Papua. Di depan sana ada tulisannya. tulisan sekretar muda, kantun didaftarkan kadinya, setiap hari mungkin ada. Ya. Nanti tinggal telepon aja ke nomor telepon ini. Iya. Ya. Oh nanti ya itu nanti. Latihannya Ya.
Minggu pagi dan Minggu Kamis pagi sore. dan Kamis sore. Ya, Minggu pagi dan Kamis sore itu Kalau ada menghadapi event kita ada latihan tambahan. latihan tambahan. Latihan resminya hanya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Minggu pagi jam 7:30 dan Kamis siang jam 2 dimulai. Kalau menghadapi event ada jadwal tambahan. Oke, ya. Oleh Pak Pokoknya Ajis mah diprogramkan. kita memacu prestasi kita, berlatih mendapatkan prestasi kita yang lebih dahsyat lagi. Kalau bermain bola tentunya kalau wilayah sini jangan lupa ke Setia Muda. Ya, tapi untuk prestasi yang di dunia akademis, kalau pengen lebih dahsyat lagi sekolah di Guna Cipta. Gunakan kesetaraan ya. Jangan lupa, lamun pengen tampil kaya ada Guci Studio. Nanti ada Kapirel, si ganteng kalem, jangkis, jangkung ipis, kisruh, cuis. Well. Bukan ya. Jadi sekali lagi terima kasih buat para penonton kita, para penonton setia Oguchi obrolan guna cipta bersama saya Toto nomor 13 ya. Nomor kebanggaan. Kalau di Indonesia mah katanya nomor sial ya. Tapi kalau saya tidak. Beruntung terus. Saya jadi pemain Jepang waktu itu karena nomor 13. 13 kali dicarekan ke pelatih. Atur nuhun sekali deui Coach Aji, sapunten upami panampian namung sakieu ayana. Kopina kumaha karosna ya? Wah, mantap. Alhamdulillah. Ngan teh aya kuehna teu disiplin dia waiter nyawakeun kue. Ya kare. Kayak kue oke, lu penting kopinya teh dicana ka bumi. Gampil tiasa dicanak enggak? Oke. Tong dianggap eureun. Mangani stok tambuladeun. Ya Coach Ajis terima kasih juga. Sekali lagi terima kasih juga untuk anak-anak kita yang ada di sini ya. Ya. Silakan bawa adik-adiknya, tetangganya untuk masuk Setia Muda. Karena saya juga boleh namakan untuk promosi. Bangga. Nah, dari sepak bola alhamdulillah saya sendiri dari sepak bola bisa kerja. Dari sepak bola. Ya. Pak Ajis juga sama. Ya. Dari sepak bola, kalau sekarang udah mulai pensiun, tidak punya kerjaan, pengangguran, pekerjaan mengerti main bola. Tapi semenjak muda kami keluar sekolah dari main bola itu alhamdulillah bisa dapat kerja. Ya. Itu ide nama dari main bola. Dengan ketekunan apapun bisa kita dapatkan. Ya. Coach Ajis, Coach Tony seperti itu. Saya juga salah satunya juga dari Mengbal. Saya bisa ke Jepang, bisa bekerja dan sebagainya itu. Karena diseriuskan kalau kita fokus, insya Allah akan mendapatkan hasil yang dahsyat, yang bagus. Ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga buat para viewer. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Subscribe. Terima kasih, sampai ketemu lagi nanti di Oguchi berikutnya. Oguchi, obrolan guna cipta. Gunakan kesempatan, ciptakan kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.